Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan pelihara kita sampai Kamis pagi hari ini, tanggal 16 November 2023. Saya bersuka cita karena ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga sama diberkati Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Dia ada damai sejahtera, ada sukacita. Firman Tuhan pada pagi hari ini nanti kita baca Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 berkaitan dengan menara Babel. Babel dalam bahasa Ibrani artinya dikacau balaukan oleh Tuhan karena manusia banyak niatnya tidak beres, saudara. Maka pentingnya Bapak Ibu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini sebelum kita beraktivitas, ayo kita cari Tuhan. Carilah firman Tuhan, berdoa supaya hati kita bersih, hati kita diisi dengan damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin, haleluya. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia Yesus hatiku tenang, walau hidup tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat 27 demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, carilah Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Bersama Dia Yesus hatiku damai, walau hidup dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Yesus hatiku damai. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan
dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur hanya kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Aku cinta Tuhan Yesus, aku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku dan pikiranku. Ampunilah semua dosa salahku, kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Biar pagi yang indah ini, pagi yang diberkati Tuhan, hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun menyertai kami semua anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terpujilah selalu nama Bapa kita Tuhan Yesus yang luar biasa. Sukacita kita bukti nyata kasih Tuhan luar biasa. Kita dipelihara sama Tuhan. Silakan menit detik bisa berubah. Ya, jam, waktu, detik terus berjalan. Kalau lihat di jarum jam saudara, tiap detik berjalan terus. Dari detik ke menit ke jam, ya, hari, bulan, tahun, semua berubah. Tapi cintanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia cinta selalu. Ini terbukti nyata. Hari tanggal, kemarin tanggal 15, sekarang tanggal 16. Tapi cinta Yesus pelihara. Kemarin kita dengarkan firman Tuhan. Saya kemarin main gitar tiap hari. Dari sejak 1 Januari 2021. Ini kalau bukan mujizat Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, nggak bisa Bapak Ibu. Bukti nyata. Banyak mereka termasuk adik saya. Putra saya sudah meninggal saudara. Ini manusia bisa tinggalkan, bisa berubah. Dunia bisa berubah. Ada waktu kemarau, ada waktu hujan, ada pagi, manusia semua bisa berubah. Tapi cintanya Tuhan tidak pernah berubah. Bayangkan kalau cinta berubah, habislah kita saudara. Kalau tadinya kita dicinta Tuhan, terus Tuhan tidak cinta kita semua, habis saudara semua. Murka Allah turun, selesailah sudah kita. Untuk itu, mari kita mau ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau ada di dalam kehendak Tuhan. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan bikin Tuhan marah saudara. Tapi bikinlah Tuhan senang, ya. Sebab itu Tuhan begitu baik. Dia pelihara hidup kita. Kita semua diberkati sama Tuhan. Oh, luar biasa. Mari kita membaca firman Tuhan tadi berjanji di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Seringkali kita gelisah. Sering kita gentar, rasa cemas. Kita manusiawi karena kita orang berdosa. Tapi ada janji Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau hati kita gelisah, nggak ada damai, hati kita lagi galau, mari kita datang kepada Yesus. Karena firman Tuhan katakan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun buat bersama Bapak Ibu. Serahkan semua kekhawatiran Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sakit, saya mau berdoa dalam nama Yesus. Berdoa dengan iman. Minta sama Tuhan. Kalau ada dosa, minta ampun sama Tuhan. Mari kita belajar rendah hati. Kita minta sama Tuhan, jangan sombong, jangan tinggi hati. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, tapi belajar bersyukur kepada Tuhan. Belajar minta waktunya Tuhan. Sudah saya katakan tadi dalam surat 1 Yohanes pasal 5 14. Setiap doa kita minta sama Tuhan, pasti Tuhan dengar. Tapi soal masalah jawab, tunggu sabar dengan Tuhan. Jangan-jangan kita belum kehendak Tuhan, tapi belajar kita sabar. Terus kita mohon kepada Tuhan sampai sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan akan jawab sesuai dengan kehendaknya. Karena Tuhan itu begitu baik. Janji ya dan amin. Dan kita mau berada di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Pokoknya kita pegang kepada firman Tuhan. Kita hidup di dalam janji Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita membaca Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 berkaitan dengan menara Babel, saudara ya.
Mari kita baca ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Wow, ternyata dari awal manusia, karena ini memang keturunan dari Nuh, saudara. Nuh punya anak Ham, Sem, Ham, Yafet. Ternyata memang benar, saudara. Saya salah ngomong kemarin. Ham itu adalah anak bungsu, saudara ya. Ada ibu atau bapak tadi yang koreksi, terima kasih. Karena saya sendiri membaca kemarin itu, terkutuklah Ham itu Kanaan, itu dianggap sebagai hamba. Jadi pikiran kita nih, oh ini ternyata nih hamba, pengertian hamba paling kecil. Ternyata ada koreksi dari Bapak, terima kasih Tuhan memberkati. Itu Kejadian pasal 9 ayat 24, itu dikatakan setelah Nuh sadar dari mabuknya dan dengan apa yang dilakukan anak bungsunya kepada anak bungsu Ham, itu anak bungsu Tuhan. Ini bukti nyata, saudara. Awalnya dari keluarga Nuh, ya, semua ini satu bahasa. Tentu anaknya Nuh kan Sem, Ham, Yafet, ya, semua satu bahasa, komunikasi dalam satu bahasa, ya. Satu bahasa, bisa bahasa Aram atau bahasa Yehuda. Itu kalau kita lihat firman Tuhan, ya, awal-awalnya ada bahasa Ibrani, saudara, ya. Coba kita lihat, ya, dalam satu Raja-Raja pasal 19, saudara mau baca, ya. Ini puji Tuhan supaya kita makin mengerti akan firman Tuhan, supaya hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, sebab hidup kita ada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Biar hari demi hari jangan kita melangkah di luar kehendak Tuhan, tapi kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, luar biasa cintanya Tuhan Yesus dahsyat. Biar kita senantiasa hidup di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Saya membaca satu Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 26, dikatakan, lalu berkata Eliakim bin Hilkiah, Sebna dan Yoa kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram. Ini bahasa Aram, ya, kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti, tapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda. Ini sudah mulai banyak bahasa, sudah bisa bahasa Aram, bahasa Yehuda, tapi ini tentunya mungkin bahasa Ibrani, karena Alkitab ditulis ya, tapi di bahasa pertama yang jelas bukan bahasa Indonesia, ya. Tapi lihat ini, baca berikutnya, saudara. Ini awalnya manusia jatuh di dalam dosa, bikin menara Babel yang tidak dikehendaki sama Tuhan. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar. Lalu melihat mereka di sana. Tanah Siniar kelihatannya daerah Mesopotamia saat ini, saudara, ya. Mereka berbicara seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Wah, ini sudah ikutin suara iblis. Kita mau bikin dia puncaknya sampai ke langit. Iblis juga waktu Lucifer bicara, dia mau tinggi menyamai Tuhan, saudara. Kalau kita baca, ini jadi gerak-geraknya ini manusia ini, kalau itu nih suara iblis, ya. Jadi mau sombong, saudara. Ya, kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 14, saya mau baca, lihat ini, ya. Yesaya pasal 14, ya. Dari ayat yang ke-12, ya. Dan ayat 14 saya mau baca, ya. Ayat 14 saja, ya, Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini gerak-geraknya, jangan-jangan manusia ini memang selalu ikutin suara iblis. Sombong, mau bikin menara sampai ke langit, puncaknya sampai ke langit. Dan Tuhan tidak berkenan, saudara. Belajar karena sifat Tuhan rendah hati. Belajar kita rendah hati. Kita boleh punya rencana. Ini manusia punya rencana. Tapi jangan rencana yang sombong, tinggi hati. Serahkan semua rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan, saudara, semuanya Tuhan. Sumber segala-galanya itu Tuhan, ya. Saya mau baca di dalam Amsal Sulaiman pasal 16. Serahkan semua rencana kita ke dalam tangan Tuhan, ya. Amsal Sulaiman 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikir jalannya. Ini waktu mereka satu bahasa, satu logatnya, punya pikiran, mari kita bikin menara puncak selama langit. Punya pikiran-pikirannya, rencana-rencana. Tapi kata firman Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Oleh karena itu, mari kita mau serahkan semua rencana kita hari ini. Problem persoalan kita tidak terlepas dari masalah, tidak terlepas dari pergumulan. Tapi yang penting mari kita serahkan kepada Tuhan. Jangan melangkah sendiri. Ini kan melangkah sendiri. Dia ngomong, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota. Tidak doa sama Tuhan. Sombong dia, bikin sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Wow. Dan malah kita cari nama supaya kita jangan terus punya rencana. Ikan melebihi dari Tuhan, tidak sadar bahwa semua itu dari Tuhan.
Makanya dibikin gagal sama Tuhan. Takut kita sama Tuhan. Maka dalam Yeremia 17 ayat 5 terkutuk kepada orang hatinya jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, Tuhan akan bertindak dalam Mazmur 37 ayat 5. Ini contoh yang bagus sudah. Maka kita baca firman Allah supaya kita makin mengerti sifat perilaku manusia yang banyak dosa. Dan kita makin mengerti apa maunya Tuhan. Terus berikutnya sudah. Di ayat yang kelima, respon dari Tuhan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menaring dirikan oleh anak manusia. Jadi Tuhan respon sudah. Manusia silakan punya respon, punya rencana. Tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Ayat yang keenam. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang akan dapat terlaksana. Wah, nggak bisa saudara. Maka di sini puji Tuhan kita bisa belajar baca Alkitab. Supaya kita makin hari tahu setiap langkah kita harus berserah total kepada Tuhan. Tuhan berfirman dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Mari biar hari ini hari rencana boleh punya rencana. Tapi berserahlah kepada Tuhan. Serahkan rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Ya. Terus berikutnya. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat yang 9 terakhir. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu sebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Tentang menara Babel. Tentang menara kekacauan. Babel bahasa Ibrani namanya kacau balau. Dan Tuhan tidak mengerti kacau balau saudara. Manusia suka bikin kacau balau. Ya, Tuhan maunya damai sejahtera. Tuhan maunya kita berserah kepada Tuhan. Tuhan maunya kita berharap kepada Tuhan. Jangan menciptakan kekacauan saudara. 1 Korintus 14 ayat 33 demikian firman Tuhan. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera saudara. Oleh itu mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Jangan menciptakan kekacauan. Dunia bikin kacau balau. Iblis bikin kacau balau. Jadi manusia dan iblis itu bikin kacau balau. Tapi Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Oleh itu mari carilah Tuhan. Carilah sumber sesuai dengan pujian ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapatkan di dalam nama Yesus. Kalau Bapak Ibu sakit, ada masalah pergumulan, mari datang kepada Yesus. Kan hanya Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar. Karena Tuhan berfirman di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 saya mau baca sebagai terakhir. 1 Korintus 10 ayat 13 demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungi. Amin. Mari kita datang kepada Yesus. Kita serahkan semua beban, problem, persoalan, rencana kita kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai sentral dalam hidup kita. Jangan menjadi hidup kita menjadi sentral seperti menara Babel. Dikacaukan oleh Tuhan karena manusia menjadi sentral. Tapi kalau kita jadikan Yesus sebagai sentral, maka Tuhan akan mencurahkan damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku, seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Serahkan semua pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjagalah dan berdoalah, supaya jangan sampai dikuasai oleh iblis. Jangan mau ikutin suara iblis seperti mereka menara Babel. Ikutin suara iblis, akhirnya kacau balau. Tuhan maunya damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus doa saya menyertai Bapak Ibu, dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.